26 zona Asia, round 1 akan segera dimulai. Kita tentunya akan melihat bagaimana line up dari kedua kesebelasan. Ini bagaimana line up dari Brunei Darussalam. Setidaknya ada 3 pergantian pemain dari line up yang diturunkan ketika leg pertama menghadapi Indonesia, Bung Wes. Ya, siapapun yang diganti saya pikir beda kelasnya tidak akan terlihat ya, Bung Tio. Dan lini depan apakah pemain-pemain seperti Suhaimi, nanti mungkin Nazaruddin Ismail yang disimpan bisa menjadi pembeda. Saya pikir ancamannya tidak terlalu nyata. Yang saya tunggu adalah bagaimana Indonesia membangun organisasi permainan jauh lebih baik daripada pertemuan pertama. Ya, pelatih asal Spanyol Mario Rivera mengatakan memang sulit mengalahkan Indonesia, tapi saya akan berusaha maksimal mungkin untuk menyulitkan Sintayong dan Indonesia. Ya, statusnya sekedar menyulitkan ya. Dia tidak akan berani mengatakan berani untuk menang. Tapi siapa sih yang tidak ingin bermain untuk menang? Tapi bagaimana Mario Rivera kesulitan mencari pemain sepak bola dibandingkan di Indonesia, ya patut harus dipertimbangkan bagaimana kekuatan Brunei menghadapi Indonesia. Ya, tapi apapun itu kita tahu bahwa di tahun 1990 Brunei pernah mengalahkan Indonesia di Merdeka Games dengan skor 1-0. Dan itu menjadi kemenangan terakhir Brunei Darussalam menghadapi Indonesia dalam pertemuan yang sudah dilakukan 12 kali. Ya. Dan Indonesia menang 8 kali, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Kita masih menunggu bagaimana line up dari Indonesia. Tadi kita sempat membahas bahwa 4-3-3. Nanti kita akan melihat Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto dan juga Witon Sulaiman di lini tengah. Ya. Sedangkan di depan akan ada Denny Sulistiawan, Hoki Caraka dan juga Egy Maulana Fikri. Sangat menarik, Hoki Caraka kembali dipercaya oleh Sintayong. Ya, terima kasih kepada Sintayong yang berani mempercayakan anak muda ini permainan kedua Hoki di tim nasional senior. Dan kemudian apakah ada kesenyawaan dengan Egy dan Dendi, ya, yang bagi saya Dendi dan Egy kemarin itu memang sudah dapat catatan dalam rapor yang merah di pertemuan pertama. Ya. Menang 6-0 bagi saya tidak menyenangkan melihat permainan Indonesia di laga pertama. Semua mata tertuju pada 2 sayap kita ya, ada Sandy Walsh dan juga Sen Patinama yang akan tampil sebagai pemain. 8 pemain, maksudnya ada 3 perubahan di sini, yaitu Fahrudin, Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya sebagai starting awal di pertandingan ini. Karena di pertandingan pertama atau di leg pertama 3 pemain ini tidak bermain sebagai pemain inti dan hanya bermain di tendangan langsung tadi. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentar yang tidak asing lagi, yaitu Bung Wesley Hutagalung. Bung Wesley, ada 3 perubahan dan juga di Brunei juga ada 3 perubahan. Strategi macam apa yang diterapkan oleh pelatih Rivera maupun Sintayong di pertandingan ini, Bung Wesley? Saya pikir dari awal saya menunggu bagaimana Indonesia bermain dengan lebih bagus, organisasi lebih rapi, dan di tengah tanpa Barcelona. Kini Indonesia kembali menguasai keadaan. Rahmat Irianto yang kembali bermain sebagai pemain inti setelah melewati 6 pertandingan tidak pernah bermain sebagai pemain inti, melewati dengan hanya bermain selama 75 menit di 6 pertandingan timnas Indonesia. Kini Raku Kambuaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandy Walsh berdiri bebas, Sandy, dan ini dia gol pertama dari pertandingan kedua di tim nasional Indonesia. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik, Bung Wesley. Terukur dan kita lihat ya, bukan sebuah gol kebetulan, Bung Hadi. Proses yang sangat indah. Iya, proses yang sangat indah dan terukur. Menurut saya inilah peran dari gelandang sekelas Ricky maupun Rahmat Irianto sebagai jantung permainan kita. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat manis dari Rahmat Irianto kepada Sandy Walsh. Namun belum ada tayangan ulang. Kita hanya mengira-ngira saja tadi apa yang telah dilakukan para pemain Indonesia. Yang pasti Indonesia telah unggul. Ya, kita akan lihat bagaimana namanya Ricky Kambuaya yang memberikan umpan yang sangat manis, sangat macan, manis dan cantik. Kontrol yang baik Sandy Walsh dan cutback kepada Hoki Caraka. Tadi Anda lihat Emodi, serangan Brunei tidak terorganisasi, lebih pada sporadis, dan itu sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia untuk membangun serangan lebih percaya diri, lebih tenang. Umpan yang tidak sempurna dan kontrol yang tidak sempurna dari Hoki Caraka. Menerima umpan dari Egy Maulana Fikri, nampak tidak siap. Kita lihat Hoki Caraka karena mendapatkan benturan keras, diminta bangkit oleh wasit